kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan teman-teman semua selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada WL. Silakan Kak Bimo. Shalom semua. Di nama Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Baik ya? Di nama Tuhan. Sebelum kita memulai memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan yang kita alami, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu pada hari ini. Kalau kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar Tuhan kalau kami hendak menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan kami ini Tuhan, kami naikkan, kami tujukan hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang bertahta atas jiwa kami Tuhan, penuhi kami oleh kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Suara kita ucapkan syukur hanya kepada Tuhan karena semua berkat anugerah-Nya kalau kita ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita ucapkan lirik lagu ini dari awal sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia, teman-teman. Kita naikkan syukur hanya kepada Tuhan. Kita bersyukur atas hari ini kalau kita ada, semua karena anugerahnya. Oh, haleluya. Segala puji, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih. Kita buka suara kita, kita naikkan puji-pujian hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu pada malam hari ini ya Bapak.
kami bisa bersatu hati semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan hendak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa menjadi penuntun terang bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu pada malam hari ini. Semua aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu lagu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dari awal kita katakan, firman-Mu kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah bagiku, Rajaku. Dari awal kita katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Waktu selanjutnya kami persilahkan untuk hambanya. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, bersyukur buat kami boleh berkumpul Tuhan dari berbagai daerah. Ini sebuah kehormatan ketika kami dipersatukan karena nama Tuhan. Berdoa Tuhan biar setiap kami sadar bahwa Engkau hadir di tengah-tengah Zoom meeting ini. Karena percuma Tuhan kami berkumpul kalau Engkau nggak hadir. Kami berdoa supaya Engkau benar-benar hadir. Pimpin ke depan, kami akan mendengarkan firman Tuhan biar setiap kami boleh dibuka hatinya, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke, malam teman-teman semua. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang di Indonesia bagian tengah yang udah jam 8:30 malam. Boleh kasih jempol? Ada yang udah 8:30 malam? Oke, yang di Indonesia bagian timur. Mungkin ada timur di sini, timur? Boleh kasih jempol timur? Wow. Kak Tommy dari timur ya? Iya, dari NTT. Oke. Tapi saya di Bali sekarang. Bali. Oke, Iya. oke. Tengah berarti ya. Udah tengah. Siap. Oke, saya di barat. Saya di Bandung, salam kenal. Sebelumnya saya tadi diberkati sekali dengan pujian penyembahan yang dibawakan oleh Kak Bimo. Boleh kasih tepuk tangan yuk buat Kak Bimo, thank you untuk pelayanannya. Hari ini kita bisa menyembah Tuhan bersama. Oke, langsung aja kita masuk ke firman Tuhan. Waktu saya 30 menit. Saya perkenalin diri dulu ya teman-teman. Aku share screen. Ya, nama saya Alvin Hartanto. Aku udah menikah. Saya istrinya namanya Alvina. Jadi nama kami mirip, Alvin dan Alvina. Kami udah punya anak, namanya Season Jacob, usianya 2 tahun. Dan kami usianya 30 tahun. Saya dan istri sama, satu umur, 30 tahun. Istri saya adalah pengusaha bunga, floris. Ya, dia punya floris perangkai bunga di Bandung. Saya sepenuh waktu bekerja sebagai staf di gereja, sebagai pastoral untuk memimpin anak-anak muda di GBI CLCC Bandung. Oke, saya rasa sekian ya perkenalannya ya. Buat teman-teman semua yang bisa on cam kamera, saya dorong yuk, pengen lihat wajah dari teman-teman semua juga nih, supaya bisa kenal lebih dalam dengan komunitas Ebenezer ini. Ya, masuk ke firman Tuhan. Hari ini saya kasih judul, temanya adalah isolasi. Ya, isolasi. Ada subjudulnya adalah part of a family. Bagian dari sebuah keluarga. Nah, waktu teman-teman mungkin mendengar kata isolasi, teman-teman langsung berpikir tentang COVID, betul? Teman-teman berpikir tentang COVID-19 yang melanda kita semua, dan seringkali waktu kita sendirian kita namakan namanya isolasi ya. Siapa di sini pernah kena COVID? Boleh kasih jempol yang pernah kena COVID? Ada? Oke. Sekarang COVID sudah tidak menakutkan ya, karena udah mulai membaik kondisi di negara kita. Walaupun ada berkahnya loh dari COVID, kita bisa dipersatukan di Zoom ini kan. Tadi ngobrol-ngobrol sama Kak Hana, katanya dari berbagai daerah jadi dipersatukan. Ya, ada hikmahnya ternyata ya. Oke, gue akan mulai dengan gini. Secara natural, kita lahir langsung dalam sebuah yang namanya keluarga. Ya, dan nggak ada yang bisa pilih keluarga. Nggak ada yang bisa pilih kita ini lahir namanya siapa, papa kita siapa, mama kita siapa, nggak ada yang bisa memilihnya. Saya pun nggak pengen sih lahir di kota Bandung dengan nama Alvin. Kalau boleh pilih, pengennya di kota yang lebih
mewah. Kalau bisa jangan ya pokoknya lah pengen berhayal gitu ya. Tapi kenyataannya kita nggak pernah bisa pilih keluarga kita nggak pernah bisa pilih orang tua kita nggak pernah bisa pilih lingkungan pertama kita. Sekarang saya mau tanya, jawab di Zoom chat dengan jujur. Siapa yang pernah marah sama keluarganya sendiri? Siapa yang pernah marah dengan kondisi keluarga? Boleh tulis di Zoom chat dengan tulisan saya yang pernah marah dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, dengan kakak, dengan keluarganya. Siapa yang pernah marah? Oh, nggak pernah marah di sini. Wah, waduh, iya, Tommy raise hand. Saya oke. Coba siapa lagi yang pernah marah sampai kecewa? Mungkin sampai nggak mau berjumpa kembali. Mungkin sampai ngerasanya gini, kayaknya saya salah lahir di keluarga ini. Kayaknya saya salah deh jadi anak di keluarga ini. Atau bahkan, kayaknya saya salah deh, karena saya nggak lahir dalam sebuah keluarga. Kayaknya yang mengurusi saya adalah bukan ayah dan ibu saya. Kalau teman-teman pernah mengalami, dan saya yakin kita semua pernah ada di posisi tidak puas dengan lingkungan pertama kita. Sejauh ini, saya rasa kita semua sama ya. Kita pernah di posisi tidak puas dengan keluarga kita, tidak puas dengan orang-orang terdekat kita. Saya pribadi sering banget. Ya, saya pribadi sering ngerasa nggak nyaman, nggak puas, kecewa. Pertengkaran sering terjadi. Ya, dan waktu bertengkar akhirnya kehilangan kepercayaan. Yang pernah muda di sini, asik muda, kita semua masih muda ya. Yang pernah muda di sini, siapa yang pernah ngerasa gini? Saya pengen bebas. Saya nggak suka dikekang oleh keluarga. Saya nggak suka diatur-atur oleh keluarga. Dan akhirnya kita hilang kepercayaan, nggak mau cerita. Messy. Bahasa Inggrisnya seperti ini. Families can be really messy. Keluarga itu bisa menjadi sangat-sangat messy, teman-teman. Messy itu apa sih? Berantakan. Berantakan. Ya, tapi keluarga itu adalah tempat di mana Tuhan tetapkan pertama kali, dan kita nggak pernah bisa minta. Keluarga juga selalu ada perbedaan, sakit hati, konflik. Ya. Bahkan pernah ada di titik di mana akhirnya saya berpikir gini, mendingan saya sendiri deh. Nah, saya mending isolasi secara hati, emosi, isolasi secara mental, gak mau banyak ngobrol sama keluarga. Udah deh, yang penting saya pulang ke rumah, tidur, makan di rumah. Gak mau banyak ngobrol. Kenapa? Karena capek diatur-atur. Capek diatur-atur. Saya nggak suka diatur-atur. Saya pengen bebas. Saya punya pemikiran sendiri. Ya, yang pernah ada di posisi itu mungkin boleh kasih reaksi. Mungkin yang pernah di posisi kayaknya saya udah nggak mau banyak berbicara dengan keluarga saya. Kayaknya saya udah lebih baik saya cari orang di luar deh. Nggak cocok ya di keluarga saya tuh, nggak cocok gitu. Nah, teman-teman, saya pernah di posisi itu, dan dampaknya di keluarga itu pengennya cuma ambil uang orang tua, makan, pergi. Ya, dan itu membuat hubungan itu terputus, teman-teman. Kenapa sih seperti itu? Kenyataannya sih sederhana. Karena saya pengen hidup gimana saya. Saya pengen hidup sendiri gimana saya. Hidup saya gimana saya. Saya pengen mudah. Kalau sendirian tuh mudah ya. Sendirian tuh mudah sekali. Ya, sendirian tuh mudah. Teman-teman tahu nggak yang namanya sapu lidi? Ada yang tahu sapu lidi di sini? Nah, saya kasih gambar sapu lidi bentar ya. Nah, saya cari di Google dulu, sapu lidi. Nah, keluar nih sapu lidi, teman-teman. Aku share screen ya. Oke, sapu lidi. Nih. Ya. Nah, sapu lidi ini kalau kita lihat, perhatiin dengan baik ya. Kalau sapu lidi ini satu aja, bisa dibilang hanya satu batang, dia itu lemah sekali loh. Ups, kayaknya kurang jelas. Nah, ini aja ya. Nah,
Kalau seperti ini satu aja itu lemah sekali. Ya. Gampang patah, lemah, mudah marah. Teman-teman tahu nggak sih? Itulah keadaan waktu kita sendirian. Saya ulangi ya, itulah keadaan waktu kita isolasi. Makanya teman-teman tahu nggak, waktu pandemi banyak orang stres karena sendirian. Banyak orang frustasi. Banyak orang waktu pandemi itu kesepian. Karena kesendirian, itu bukti kita lemah. Saya ulang ya, kalau teman-teman sendirian, teman-teman itu bukti bahwa teman-teman itu lemah. Kenapa? Karena kita memikirkan semuanya sendiri. Kita nggak berani cerita apapun tentang apa yang kita rasain dalam hati kita. Ke teman terbaik kita, ke orang terdekat kita, ke keluarga kita. Akhirnya kita mudah kecewa, putus asa, karena semuanya berputar di pikiran sendiri. Ya, saya spotlight ya. Di pikiran kita sendiri. Semua terpusat di pikiran kita sendiri. Semua terpusat di hati kita sendiri. Kita sendirian itu lemah. Sama seperti sapu lidi tadi nih. Kalau sendirian tuh gampang patah, mudah dipatahkan. Mudah sekali sensi. Sensi dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit bilang, aku diperlakukan seperti ini. Aku bisa kecewa nih. Dikit-dikit menghindar, dan sebagainya. Saya lanjut slide-nya gini. Kesendirian itu mematikan. Serta tidak ada pertumbuhan dari yang namanya kesendirian. Tidak ada pertumbuhan. Sama halnya waktu kita ikut Tuhan, teman-teman. Waktu kita terisolasi sendiri, kita nggak bisa mengalami pertumbuhan. Ya, sedangkan Tuhan itu pengen kita bertumbuh, bahkan berbuah. Hidup kita dinikmati oleh orang lain. Tadi saya ngobrol bentar sama Kak Hana bilang, Kak Hana yang merintis komunitas Ebenezer ini, wow luar biasa ya. Dan itu buahnya dirasakan oleh kita sampai hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama. Karena ada seseorang mungkin yang mau hidup bukan cuma untuk dirinya sendiri. Dan orang yang ingin membentuk sebuah komunitas, itu berarti orang tersebut menyadari bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Yang setuju tulis di Zoom chat dengan tulisan amin. Ya, hidup kita itu Tuhan tetapkan untuk bertumbuh. Bukan cuma follower Instagram yang bertumbuh, bukan cuma TikTok yang bertumbuh, bukan cuma media sosial kita bertumbuh, tapi hidup kita perlu bertumbuh, perlu berbuah. Ya, waktu kita sendirian, hidup semau-maunya sendiri, kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa berbuah. Saya akan kasih gambar sapu sapu lidi lagi ya. Kalau bahasa Sundanya tuh nyere. Kalau di Bandung, aku di Bandung. Di Bandung tuh bahasa Sundanya namanya nyere, teman-teman. Ini lidi. Teman-teman lihat, waktu sapu lidi ini bersatu, ya, waktu bersatu, dia menjadi berfungsi. Dia menjadi berfungsi, ya, jadi berguna. Kenapa berguna? Karena sapu lidi ini bisa membersihkan kotoran. Teman-teman tahu nggak sih? Waktu kita bersatu, berkumpul dengan komunitas, kita tuh banyak dapat teguran, benar nggak? Kita banyak dibersihkan waktu kita bergesekan dengan orang lain di komunitas. Saya kasih contoh sederhana. Kak Hana di sini punya tim, tadi tuh siapa ya Kak Hana timnya ya? Boleh cerita nggak di Ebenezer siapa timnya? Satu orang aja sebut. Ada Kak Bimo, ada Kak Rahel, Kak Satrida. Oke, thank you udah disebut Kak Hana. Nah, saya yakin dan percaya pernah ada satu momen di mana mungkin Kak Hana dan Kak Bimo saling tidak sepakat, saling tidak setuju, saling tidak sependapat. Lagi mulai ada emosi di sana mungkin. Tapi waktu tetap memilih bersatu, seperti analogi sapu lidi tadi, ego kita dibersihkan, kesombongan kita dibersihkan, keegoisan kita dibersihkan, keinginan untuk menang sendiri dibersihkan, dosa-dosa kita di mana kita pengennya kontrol semuanya dibersihkan.
sehingga kita bisa mengutamakan kerukunan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan pelayanan, mengutamakan keluarga Tuhan, mengutamakan firman Tuhan. Bayangkan kalau semuanya gimana Kahana, nggak punya tim Kahana. Kahana yang doa, Kahana yang nyanyi, Kahana yang main gitar, Kahana yang bikin Instagramnya, semuanya Kahana. Lemah sekali ini komunitas. Ya, tapi karena bekerja sama, makanya ada pertumbuhan, ada buah, ada orang lebih banyak yang bisa mengalami Tuhan. Ya, saya lanjut ya. Waktu sendiri-sendiri tidak akan pernah sekuat waktu kita bersatu. Ya, dan hari ini sesuai firman Tuhan juga ternyata tertulis bahwa Tuhan ingin kita bersatu sebagai keluarga. Teman-teman tadi waktu kita cerita tentang keluarga, walaupun saya ngerasa keluarga saya tidak sempurna, tapi sampai hari ini saya masih bersama mereka. Saya tetap ada menjadi seorang anak di keluarga saya, dan sekarang saya membangun keluarga sendiri. Dan kita pun sama diundang untuk ada di dalam keluarga Tuhan. Ya, saya bacain Galatia 6 ayat 10, ini terjemahannya bahasa Inggris. Saya belum translate ke bahasa Indonesia, tapi biar saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya bacainnya, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Artinya gini, oleh karena itu, waktu kita punya kesempatan, mari kita berbuat baik kepada orang-orang, terutama kepada keluarga Tuhan. Sama-sama tulis di Zoom chat, Ebenezer adalah keluarga Tuhan. Tolong dong imannya, tulis di Zoom chat bahwa kita punya iman bahwa Ebenezer adalah keluarga Tuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan pengen kita sama-sama berbuat baik. Ya, Yesus mencintai semua orang. Tapi Yesus pun punya komunitas, punya keluarga Tuhan. Namanya 12 murid Yesus. Ya, 12 murid Yesus ada keluarga Tuhan. Ya, 12 murid Yesus adalah keluarga Yesus. Walaupun Yesus cinta semua orang. Yesus punya banyak murid, tapi Yesus membangun 12 orang sebagai komunitas keluarganya. Ya, dan Yesus paling banyak habis waktu tuh di sana, bukan untuk cari uang, bukan bikin KKR, tapi dengan 12 murid Yesus. Yesus membangun yang namanya keluarga Tuhan. Ya, dan apa yang dibangun di sini luar biasa sih. Keluarga Tuhan itu luar biasa. Jadi sepakat bahwa jangan terisolasi. Saya mau share sedikit teman-teman. Ada bahaya besar waktu kita dalam komunitas, tapi kita nggak mau terbuka. Waktu kita nggak mau terbuka, sebetulnya kita sedang terisolasi. Karena kita paling bahaya itu bukan terisolasi secara fisik, tapi terisolasi secara mental, spiritual, dan jiwa kita. Karena kita bisa aja loh bareng-bareng kayak begini, tapi kita nggak terbuka tentang kelemahan kita. Maka dari itu, poin pertama, hari ini saya hanya 2 poin. Waktu kita dalam keluarga Tuhan apa? Building a support system. Membangun support system. Support system itu adalah tempat di mana walau di dalamnya ada konflik, tadi misalnya tidak sepakat, Kak Bimo dengan Kak Hana tidak sepakat, tapi tetap ada rasa aman. Ada rasa aman di sana. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin ditinggalkan atau ditolak. Ya. Contoh misalnya, saya punya pemimpin yang tegas, saya tidak tegas, dia tegas. Saya tuh selalu sungkan orangnya. Tapi saya tahu pemimpin saya walaupun tegas, kalau saya ada problem, pasti saya cari dia dan dia pasti terima saya. Walaupun mungkin pemimpin saya ini seringkali marah dan saya nggak nyaman, saya kesel, saya bete sama dia. Teman-teman tahu nggak? Tapi saya yakin kalau saya ada sesuatu, pasti dia backup saya, support saya. Itulah support system. Ya, kita lihat ayatnya di Galatia 6 ayat yang kedua. Boleh Kak Bimo boleh bacain ayatnya? Ini udah pakai bahasa Indonesia. Silakan Kak Bimo. Galatia 6 ayat 2, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Ya, kita diminta saling membantu. Bukan saling memberi kenyamanan,
bukan saling memberi yang namanya itu kenikmatan. No. Kita nggak bicara kenikmatan, tapi saling membantu menanggung beban orang. Artinya apa? Kita tuh di keluarga Tuhan tuh diminta untuk care tentang beban masing-masing orang. Kita diminta menjadi pembangun, bukan penghancur. Saya ulangi ya, kita diminta menjadi pembangun orang, bukan penghancur orang. Pembangun orang, bukan penghancur orang. Jangan jadi racun di tengah-tengah komunitas dengan kita sering gosip. Sama-sama tulis di Zoom chat, no gossip. Jangan ada gosip, tulis gitu ya. Karena gosip itu seringkali menghancurkan. Ngomongin di belakang. Ngomongin orang di belakang. Ngejelek-jelekin orang di belakang. Ya, itu penghancur. Sedangkan Tuhan minta kita saling membantu. Ya, kita tahu kelemahan orang untuk kita terima, bukan untuk kita gosipin. Kita tahu kelemahan seseorang bukan untuk kita gosipin, tapi untuk kita terima dan untuk kita sama-sama support sehingga orang itu bisa berubah. Termasuk kita pasti punya kekurangan. Saya pun punya kekurangan. Jelas banget, manusia gitu loh. Ya, next. Galatia 6 ayat yang pertama. Boleh minta dibacain sekarang sama Kak Tommy, silakan Kak Tommy. Galatia 6 ayat 1. Masih di mute, Kak Tommy. Galatia 6 ayat pertama ada di layar ayatnya. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Terima kasih, itu terjemahan Mbak Indonesia ya, terjemahan TB, ini TBMK di sini. Terima kasih Kak Tommy. Jadi gini teman-teman, dalam keluarga Tuhan yang sehat selalu ada teguran. Selalu ada teguran Kak Hana, selalu ada teguran Kak Bimo, selalu ada teguran Kak Tommy, selalu ada teguran Kak Rahel, Kak Peter, selalu ada teguran. Kenapa? Tujuannya supaya kita saling membangun, saling membimbing, ya. Jangan cuma ngasih enak-enak doang. Aduh, lagunya enak nih. Kita di sini bukan cari apa yang enak untuk didengar, tapi kita di sini cari firman untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya ingin lanjut berikutnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah foto di mana waktu komunitas kami mencoba untuk membangun support system, bukan hanya, saya ulang ya, bukan hanya yang satu agama, tapi kita mau bangun support system juga bahkan ke lingkungan sekitar. Nah, saya ulangi, ini berarti bahwa Tuhan tuh pengen kita sebetulnya membantu, menegur, membangun itu lingkungan kita di sekitar kita, teman-teman. Bukan cuman eksklusif gitu, bukan cuma kita sendiri saja. Ya, ini yang kita lakukan. Poin kedua terakhir adalah ini, teman-teman. Keep building even when it hurts. Tetap membangun walaupun sakit. Kenapa saya bilang seperti ini, teman-teman, seperti ini? Harus diakui bahwa waktu kita berdekatan terus dengan seseorang, ada namanya gesekan. Waktu kita menemukan yang namanya gesekan, seringkali itu menyakitkan. Saya mau nanya di sini, siapa yang pernah pacaran di sini? Boleh kasih jempol yang pernah berpacaran atau lagi berpacaran? Oh, Kak Hana, oke. Yang lagi berhubungan dengan pernikahan, kayak lawan jenis? Oke, ada Kak Albner. Ada lagi yang lagi berhubungan dengan pasangan? Oh, baru 2 orang ya. Oke. Yang punya istri atau yang udah menikah, ada? Boleh lambaikan tangan? Oke, belum ya. Saya mau bilang begini, buat kita yang pernah berhubungan dengan pasangan, semakin lama, semakin sulit. Semakin lama, semakin dekat sebuah hubungan akan semakin saling menyakitkan. Sama halnya waktu kita di keluarga Tuhan. Semakin lama, lihat tangan saya nih, semakin sakit waktu kita mau bersatu. Karena awalnya jauh, mendekat, bergesekan,
Waduh, makin sakit waktu bersatu nih. Tangan ini waktu bersatu makin sakit, makin susah gerak nih. Itulah sebabnya waktu kita dalam keluarga Tuhan, seringkali, tadi saya tanya kan, di keluarganya sakit, di keluarganya nggak setuju, kita sering kali mundur. Nah, saya bilang bahwa ayo tetaplah bangun support system di keluarga Tuhan walaupun sakit. Galatia 6 ayat 9, ayat terakhir boleh minta dibacakan sama Karahel. Karahel boleh bantu baca? Galatia 6 ayat 9, bab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Terima kasih. Yes, jangan berhenti membangun support system. Jangan berhenti menjadi orang yang care atau peduli. Jangan berhenti untuk menjadi orang yang melakukan firman. Tetaplah bangun, tetaplah mengasihi, bukan menghakimi. Tetap mengasihi, bukan menghakimi. Tetap mengasihi, bukan menghakimi. Kita jangan jago menghakimi yuk. Jagolah mengasihi, jagolah menerima. Ya, seringkali kita jadi menghakimi waktu kita nggak cocok sama seseorang. Misalnya, aduh, Kak Bimo gini nggak cocok aku. Menghakimi. Belajar untuk kita sadar bahwa kita pun punya kelemahan. Ya, ada 3 poin penting, 3C dalam kita membangun sebuah keluarga. Namanya adalah connection, conflict, dan communication. Ini seringkali yang kita lakukan. Cuman saya coba tuliskan supaya teman-teman bisa lebih mudah aja. Waktu kita pertama kali kenal seseorang, misalnya saya hari ini baru ketemu kalian kan, kita langsung kayak merasakan connection. Tahap pertama gitu kan. Ada fantasi, ada fun, ada energi, ada sensasi, wah kayaknya Kak Alvin seseorang yang menarik ya. Kayaknya Kak Alvin seseorang yang menyenangkan ya. Ada fantasi. Tapi makin dekat kita menemukan namanya konflik. Konflik itu apa sih? Perbedaan emosional dan lain-lain yang sifatnya menyebabkan konflik. Misalnya perbedaan cara menanggapi sebuah masalah, perbedaan cara komunikasi misalnya. Nah, itu bisa selesai oleh C yang berikutnya, yaitu communication. Communication itu faktanya kita perlu namanya understanding. Understanding itu mengerti, saling mengerti, bukan saling memaksa, tapi saling mengerti. Dan terakhir ada manajemen. Manajemen itu kita mengatur. Kayaknya Kak Bimo cocoknya di sini, kayaknya Kak Hana cocoknya di sini. Supaya setiap kita tetap menjadi diri sendiri, saya ulangi ya. Tetap menjadi diri sendiri, tapi tidak menyakiti. Tetap menjadi diri sendiri, tapi tidak saling menyakiti. Goalnya dalam sebuah keluarga adalah gini, pertahankan connection. Pertahankan sebuah koneksi. Temukan solusi dan harmoni di tengah-tengah konflik. Karena kita yakin, namanya manusia pasti penuh dengan yang namanya perbedaan. Tuhan ciptakan kita unik. Saya mau nanya, siapa di sini yang senang olahraga? Boleh angkat tangan yang senang olahraga? Oke, Kak Tommy ya. Siapa yang di sini senang nyanyi? Kak Bimo ya, kayaknya senang nyanyi. Tadi saya lihat dia memimpin terjemahan. Siapa yang di sini senang mengajar? Boleh angkat tangan mengajar? Senang mengajar? Ada? Oh, nggak ada. Oh, Kak Bimo senang ajar. Teman-teman gini, waktu kita bersatu, satu komunitas bersatu, yang senang ngajar, pasti pengennya bicara tentang pengajaran. Kita bikin sesi pengajaran aja yuk. Kalau yang olahraga senang, kita bikin olahraga bareng yuk. Kalau yang senang nyanyi, kayaknya lebih bagus kita praise and worship-nya 50 menit, 10 lagu setiap kali ibadah. Setiap kita cenderung menjadi seseorang yang mengutamakan apa yang kita senang. Itulah dasar kenapa terjadinya konflik. Itulah dasar waktu kita meresponi konflik dengan tidak baik, kita memilih isolasi. Sendiri aja yuk. Nggak mau deh dalam keluarga. Nggak mau deh punya support system. Hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. Perbedaan itu seharusnya bisa memperkuat kita ketika kita bisa bersinergi. Lanjut saya bilang bahwa konsistensi adalah powerful testimony. Waktu kita konsisten, setia, terus
mengasihi, menerima, membangun support system walaupun sakit, walaupun nggak cocok, tetap mau maafin. Itu adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Saya tutup dengan sebuah statement bahwa it's hard but it's worth having. Sulit sih berkeluarga, apalagi berkeluarga Tuhan. Tapi layak diperjuangkan. Layak diperjuangkan. Saya punya 3 menit terakhir, saya mau tutup dengan sebuah cerita yang teman-teman semua udah tahu. Teman-teman tahu kan bahwa Petrus itu Tuhan pilih menjadi murid Yesus. Tapi teman-teman tahu nggak? Petrus sering sekali mengecewakan Yesus. Dia menyangkal 3 kali. Bahkan pernah 1 kali Yesus menyebut Petrus adalah iblis. Nyala kamu iblis. Bayangin, Yesus menyebut Petrus itu iblis. Tapi tahukah bahwa waktu Petrus melakukan banyak kesalahan tersebut, apa yang Yesus lakukan? Waktu Yesus mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, dan waktu dia bangkit, dia menghampiri Petrus. Yesus tidak pernah meninggalkan Petrus. Itu sebuah hubungan yang dekat, terjadinya konflik, sampai ada perkataan kasar, pengkhianatan terjadi, ada penyangkalan terjadi, trust issue terjadi, ketidakpercayaan terjadi, teman-teman. Tapi tahukah bahwa Yesus tetap setia. Yesus yang terlebih dahulu menghampiri Petrus. Saya ingin bilang bahwa apapun kondisi teman-teman hari ini, biarlah kasih Yesus menjadi dasar untuk kita tetap mau berkomunitas. Mungkin teman-teman hari ini datang, aduh males nih untuk ikut Ebenezer, males. Tapi biarlah teman-teman mengerti bahwa kehidupan berkomunitas itu adalah lifestyle atau gaya hidup yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah kita. Bahkan kesetiaan Yesus pada Petrus luar biasa. Waktu Petrus sudah menyangkal 3 kali, 3 kali juga Yesus menanyakan, "Hai Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Kedua kali dia nanya lagi, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Dan yang ketiga kalinya dia nanya lagi, sampai Petrus menangis. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Yesus kembali yang ketiga kalinya ngomong, "Gembalakanlah domba-domba." Artinya apa, teman-teman? Yesus, walaupun Petrus menyangkal, ribut besar, sampai dibilang iblis, berkhianat, meninggalkan Yesus berkali-kali, Yesus tetap membangun support system, tetap memilih Petrus, sampai Petrus jadi rasul yang luar biasa. Dia bisa berkhotbah, 3.000 orang bertobat, menyembuhkan banyak orang sakit. Waktu Yesus terangkat ke sorga. Biarlah kesaksian Yesus dan Petrus ini bisa menguatkan teman-teman untuk tetap berkomunitas, support apa yang telah dibangun di Ebenezer, support. Saya berharap, berdoa buat teman-teman semua di sini. Setelah selesai ini, isinya gini, "Kak Hana, apa yang bisa aku bantu untuk Ebenezer? Aku mau bantu pelayanan di Ebenezer. Aku mau kontribusi besar untuk Ebenezer, supaya Ebenezer ini bisa menjadi komunitas keluarga Tuhan secara online dan benar. Kami bisa bangun hubungan yang dekat, bertumbuh dalam Tuhan, seperti yang ada di Alkitab." Itu aja sharing dari saya. Semoga memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya. Teman-teman semua yang diberkati dengan sharing pada malam hari ini, boleh kasih reaksinya dong teman-teman. Saya percaya ya kita semua diberkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah teman-teman, ada 2 poin yang sudah dibahas. Sebelum saya membahasnya juga, menyampaikan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Sesi Q&A saya buka kurang lebih 5 menit. Teman-teman yang mau bertanya, mumpung masih ada Kak Alvin, silakan bertanya. Hari ini kita bahas tentang isolasi
Tapi saya tadi mendengarnya itu kita berbicara kebanyakan tentang keluarga. Berbicara tentang hubungan keluarga, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang lagi mengalami masa-masa isolasi tentang pribadinya, isolasi tentang hubungannya, dan lain-lain sebagainya. Yuk silakan, yang mau tanya silakan raise hand-nya, open mic-nya, open kameranya. Yuk kita mau bertanya. Apakah ada? Biasanya kalau saya tunggu 1-2 menit, nggak ada, langsung saya tunjuk ya. Apakah ada? Ini ada Kak Mita, ada Kak Reo, ada Kak Meli, ada Kak Gamaliel. Apalagi ini ada Kak Indri, Kak Yusnia, ada Kak Satri, Kak Olive, ada Kak Dedi, ada Kak Peter, ada Kak Rahel. Yuk, ada Kak Tommy, Kak Bimo, ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada Kak Alvin. Tidak ada yang bertanya, berarti saya percaya teman-teman diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini ya. Oke, atau ada yang mau, oh ada Kak Gamaliel. Halo Kak, Kak Gamaliel lagi resen. Silakan Kak. Pencet ya. Oh enggak sih. Nanya juga, nanya. Tidak ada yang bicara kebetulan Kak. Oh bentar, background-nya ganti dulu ya, sorry. Mau bawa kampus lagi. Siap. Oke. Silakan Kak. Tadi Kak Alvin bicara, tadi sorry ya teman-teman, sebelumnya aku tadi sempat terlambat ya bergabungnya ya. Tapi tadi aku nangkep poin-poinnya ya, mengenai bagaimana kita dalam berkomunitas ya. Apalagi tadi kemarin juga karena mungkin karena juga tahu ya, kita juga membahas hal yang sama. Hampir membahas sama sih, ini bagian dari dalamnya mengenai emosi begitu ya. Pastikan nggak terlepas dalam berkomunitas apapun, dalam gereja, dalam sekolah, pendidikan, dan sebagainya, nggak lepas dari ada pro kontra ya. Nah, yang menjadi pertanyaanku ada dua. Kenapa orang lebih suka menghakimi? Itu apa Kak Alvin ya? Apakah karena lingkungan dan sebagainya? Kenapa banyak orang sering menghakimi? Kenapa aku melakukan demikian? Karena mengalami hal yang sama, lagi mengalami hal yang demikian begitu. Mengalami tadi ada orang-orang yang nggak suka dengan kita dalam berkomunitas. Padahal kalau mau dibilang mau disalahkan, padahal dia banyak sekali salahnya ya. Kalau mau diruntutkan dari A sampai Z ya. Tapi kan kita kan orang-orang yang penuh dengan kasih ya. Karena Tuhan Yesus juga penuh dengan kasih ya begitu. Jadi kenapa orang lebih cenderung banyak menghakimi? Apa faktor-faktornya? Lalu yang kok saya lupakan yang kedua kan? Yang kedua, satu dulu deh Kak. Kok jadi saya lupa yang kedua ya? Terima kasih pertanyaannya. Nanti nyusul Kak yang kedua Kak. Siap. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini pertanyaan tentang natur manusia. Saya ulang ya, ini pertanyaan berkaitan dengan natur manusia. Ya, kenapa setiap kita cenderung mudah punya penilaian? Awalnya punya penilaian, menjadi sebuah asumsi, lalu jadi menghakimi. Karena setiap kita pada dasarnya itu punya yang namanya pengalaman dan ego. Pengalaman dan ego. Termasuk saya pribadi, saya seorang pendeta dan seringkali saya bukan cuma menghakimi orang lain, bahkan menghakimi diri sendiri. Yang bisa menyembuhkan atau obat penawar ya, kalau bicara racun tuh obat penawarnya adalah kasih. Dan kasih itu adalah Kristus itu sendiri. Teman-teman tahu ya cerita bagaimana Yesus mengampuni perempuan berzina, makan dengan pemungut cukai, bersahabat dengan para pendosa. Seringkali kita sih nggak sampai segitunya. Kita cuma beda pendapat, merasa diri benar, kayaknya pemikiran dia salah, pemikiran saya yang benar. Kayaknya, menurut pendapat saya, menurut pendapat dia juga dia yang benar.
Nah, jadi sebetulnya sederhananya begini, teman-teman. Hal ini tidak bisa dihindari. Tapi hal ini bisa dikomunikasikan. Seringkali waktu kita menghakimi, itu problem utamanya bukan tentang benar solusi dan salahnya, bukan. Tapi tentang emosi. Kita udah emosi nih. Apa yang saya anggap benar, dianggap salah sama dia. Nah, saya sekarang lagi banyak baca buku dari buku kepemimpinan tentang bagaimana merebut hati orang. Bagaimana melihat dari sudut pandang orang. Belajar tentang kepribadian, ada DISC, ada MBTI. Saya banyak personality test yang saya pelajari. Supaya saya mempelajari orang tuh beda. Sehingga saya cenderung tidak menghakimi, tapi oh beda. Cara menghadapi orang yang dominan seperti ini, orang yang stabil seperti ini. Kenapa? Karena gini, usaha kita akan sia-sia kalau kita pengen gini misalnya. Saya nggak mau nih Gamaliel menghakimi orang lagi. Itu sia-sia. Karena namanya di luar kita, itu di luar kontrol kita. Saya ulangi ya, segala sesuatu yang di luar diri kita, itu di luar kontrol kita. Segala sesuatu yang di luar diri kita, itu di luar kontrol kita. Saya nggak bisa kontrol Kahana abis ini responnya seperti apa. Saya nggak bisa kontrol abis ini Gamaliel mau nanya apa. Saya nggak bisa kontrol abis ini Bimo mau nanya apa. Oleh karena itu yang saya bisa kontrol adalah diri sendiri. Dan firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita cenderung mencemari hati kita waktu kita dihakimi. Kita cenderung mencemari hati kita waktu hati kita mengalami ketidaknyamanan. Dengan apa? Dengan tidak mau mengampuni. Dengan tidak mau menerima. Dengan merasa diri juga, saya seperti ini benar. Dia kok ngerasa dia salah? Dia kok nggak ngerasa dia benar juga ya? Menurut saya dia salah. Itu pemikiran kita. Nah, sulit sekali sih kalau kita berupaya untuk membuat orang tidak menghakimi. Mudah-mudahan jawaban saya menjawab, Kakak Gamaliel. Karena yang bisa kita kontrol cuma hati dan respon kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alvin. Dari Kak Gamaliel, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, tadi yang kedua tadi yang melanjutkan tadi ya. Tadi kan Kak Alvin mengatakan bahwa nggak bisa dihindari. Paling cuma aku yang kedua ini konfirmasi ya, nggak tahu ini sepakat atau enggak. Apakah karma juga berlaku? Maksudnya gini, itu terjadi karena kita juga pernah posisi demikian. Makanya terjadi siklus yang sama yang kita hadapi juga. Karena kita pernah memberikan hal yang negatif juga, dan akhirnya juga nanti ketika kita memposisikan dengan orang lain, terjadi juga dengan kita. Apakah itu juga berlaku, Kak? Pengaruh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau firman Tuhan sama di Galatia juga tertulis soal apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai kan. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau hari ini saya berlaku baik kepada Kahana misalnya. Mungkin Kahana akan ingat kebaikan saya di kemudian hari kan. Sama juga waktu saya berlaku buruk. Nah, problemnya adalah gini, waktu kita berusaha berlaku baik, itu belum tentu diterima baik oleh Kak Hana. Sebaliknya, waktu saya berperilaku buruk, belum tentu diterima buruk. Soal karma, jujur, tidak ada yang bisa menghakimi dan menilai juga. Tapi kalau manusia, sifatnya itu selalu transaksional. Itu manusia pada umumnya, transaksional. Karena kalau kita udah mulai kenal Tuhan, maka sifat kita itu sebenarnya mulai geser dari transaksional menjadi relasional, relasi. Kalau relasi itu apa sih? Relasi itu bicara gini, teman-teman. Saya punya anak, saya nggak pernah tuh jujur merasakan anak saya tuh berlaku baik sama saya. Tapi saya tetap baik sama dia, karena dia anak saya. Saya ulang ya, dia anak umur 1,5 tahun. Mau 2 tahun. Saya nggak pernah dibeliin es krim sama anak saya. Saya nggak pernah tiba-tiba dibeliin handphone oleh dia. Saya nggak pernah tiba-tiba diperlakukan seperti, gimana nggak. Tapi saya tetap berlaku baik sama dia.
Karena saya adalah ayahnya. Makanya ilustrasi Bapa di sorga dengan anak yang tunggal itu luar biasa sekali. Biarlah kasih itu yang sanggup membuat kita mengerti apapun itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada konsekuensi, betul ada tuayan. Saya kasih contoh sederhana. Waktu kita malas sekolah, sampai SMA, kita nggak naik terus misalnya. Atau kita nggak mau lanjutin sekolah. Konsekuensinya apa? Kita nggak bisa ngelamar kerja yang minimalnya harus sarjana. Betul? Saya kasih ulang lagi. Kalau saya sekarang kerjaannya ngebohong, datang terlambat. Saya ngebohongin ke Hana. Hana, judul khotbahnya isolasi. Taunya saya khotbah tentang COVID. Ya nggak sih? Wajar kalau nanti saya punya konsekuensi, misalnya saya tidak akan diundang lagi di sini. Kenapa? Ini pembicara tidak tepati janji. Itu konsekuensi. Saya bilang, Kak Hana, aku bisa sampai jam 8:15. Tapi aku jam 7:30 udah lift duluan. Itu konsekuensi berikutnya apa? Kak Hana tidak percaya lagi sama saya. Itu manusiawi kan? Sederhana ya. Jadi karma itu bukan sesuatu yang, jangan kita pikirkan sesuatu yang terlalu mistis. Saya bilang ya, bahwa firman Tuhan tertulis bahwa Dia sudah menang mengalahkan maut. Yesus sudah menang mengalahkan maut. Kita itu lebih daripada pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Waktu kita menanggung setiap konsekuensi tuayan dari apa yang kita buat, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman tahu, ingat cerita Daud, waktu Daud selingkuh punya anak, ya, dan Tuhan bilang kan, Daud anakmu akan mati. Anaknya mati, betul. Tapi Daud tetap didampingi dan tetap dibilang sama Tuhan bahwa Daud, kamu orang yang berkenan di hatiku, di Kisah Rasul. Artinya apa? Konsekuensi selalu ada. Makanya kenapa Yesus menanggung konsekuensi kita di atas kayu salib kan? Karena konsekuensi dosa harusnya mati, tapi biar Dia yang mati. Jadi kalau hari ini sederhana logika aja. Waktu kita menabur kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang kita tuai adalah hal yang sama. Tapi waktu kita menabur keegoisan, yang kita tuai juga sama. Ini orang egois, ini orang nggak bisa ngobrol, ini orang pokoknya seenaknya sendiri, maksa, dia ngerasa diri paling benar, dia ngerasa diri lebih dari Tuhan sepertinya. Itu yang kita tuai kalau kita memperlakukan diri paling benar. Mudah-mudahan saya menjawab soal karma ini. Terima kasih. Karena saya 1 menit lagi harus udahan. Ya, terima Thank you, Kak kasih. Alvin. Oke. Apakah ada sanggahan dari Kak Gama? Sudah, nggak perlu sangka itu, Kak. Udah lebih, udah mantap. Siap. Oke, terima kasih teman-teman, karena ini 21 lagi. Ya, 8:15 Kak Alvin harus leave karena ada pelayanan selanjutnya. Untuk itu teman-teman, ayo on cam yuk, kita mau foto bersama sebelum Kak Alvin leave. Saya minta tolong Kak Bimo atau Kak Gamal, minta tolong bisa difotokan. Kak Bimo bisa, ininya sudah bisa. Belum on mic. Mungkin yang lain, Oke. bisa ambil. Nah, Kak Gama minta tolong ya Kak Gama. Teman-teman yuk yang masih Boleh. ya, yang masih off cam, on cam yuk. Ada Kak Satri, Kak Mita, Kak Reo. Yuk. Oke, karena ini sudah lewat 1 menit, Kak Alvin harus leave teman-teman. Mungkin sudah bisa ya. Mungkin yang lain karena jaringan. Yuk kasih senyum yang paling manis teman-teman. Silakan Kak Gama. Oke, udah teman-teman. Yuk kita dengarkan 1 lagi, foto kedua, dan terakhir silakan gaya terakhir 3, 2, 1. Oke, aku kembali pada. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih Kak Alvin untuk waktunya. Jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ya Kak. Oke, thank you. Aku leave ya. Udah boleh leave atau doa dulu? Doa syukur. Aku doa syukur dulu ya.
Yuk teman-teman, kita berdoa dulu setelah itu aku izin live ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami belajar bahwa kami seringkali tidak sependapat, seringkali kami jatuh menjadi seorang hakim dan kami menghakimi. Saya pun harus mengakuinya bahwa seringkali saya menghakimi. Tuhan. Aku minta ampun, kami minta ampun, dan biarlah waktu kami menghakimi, kami sadar bahwa kami pun tidak sempurna, dan biarlah kami bisa mengerti bahwa lebih baik mengasihi daripada menghakimi. Dan kami mau ganti, belajar mengasihi. Dan biarlah itu yang menjadi dasar ketika kami membangun keluarga Tuhan. Itu yang menjadi dasar ketika kami kuat untuk tidak terisolasi. Terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa buat komunitas Ebenezer, biar di komunitas ini terjadi Tuhan, saling mengasihi, dan firman boleh jadi kehidupan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Bye semua. Aku live dulu ya. Kita God bless. Bye Kak Hana. Ya, Calvin, Tuhan berkati. Thank you semua. Tuhan berkati. Oke, teman-teman sempat, kita akan dibawakan oleh Kak Tommy. Mungkin teman-teman yang sama lewat chat Zoom untuk dan sambil teman-teman chat Zoom ada beberapa yang pengumuman yang saya sampaikan teman-teman sesuai dengan flyer yang sudah ada di grup teman-teman bahwa tanggal 27 kita akan adakan ulang tahun Ebenezer yang ke-3 tahun, dan kita akan sebelum masuk di hari H, kita akan ada perlombaan dan ada beberapa kegiatan-kegiatan ke depan. Untuk itu teman-teman yang rindu ambil bagian, silakan mendaftar lewat nomor kontak yang sudah ada di flyer. Itu kita akan ada lomba foto, nanti akan diperjelas lagi setelah teman-teman mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kami juga rindu jika teman-teman ingin bergabung untuk melayani bersama dengan komunitas Ebenezer, baik itu WL ataupun pemberitaan firman Tuhan ataupun pendoa, silakan menghubungi admin yang ada. Dan yang ketiga teman-teman, jika teman-teman juga bersedia atau mau ambil bagian dalam kepanitiaan untuk kegiatan kita tanggal 27 Juli, teman-teman juga bisa hubungi teman-teman para admin yang ada. Di sini ada Kak Olive, ada Kak Rahel, ada Kak apa tadi ya, Kak Satri, ataupun di saya sendiri. Teman-teman bisa menghubungi, bisa ambil nomornya di grup, teman-teman bisa hubungi, Kak saya mau bantu dari panitia, saya mau jadi multimedia, boleh. Atau saya mau di perlengkapan, boleh. Saya mau di tim games, boleh. Teman-teman silakan. Kami tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman bergabung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan terakhir teman-teman, kita misalkan teman-teman kalau ada pokok-pokok doa atau ada yang mau teman-teman doakan, pergumulkan, teman-teman bisa menghubungi Kak Rahel. Kak Rahel adalah tim PIC doa. Teman-teman bisa menghubungi Kak Rahel, nanti Kak Rahel yang akan menampung doa teman-teman dan nanti akan didoakan oleh teman-teman yang bertugas. Jadi pokok doa teman-teman bukan saja didoakan pada saat ibadah, tapi itu juga akan menjadi pergumulan bagi setiap para admin yang ada. Ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah ada yang sampaikan pokok doanya, atau yang mau langsung chat juga boleh. Silakan menghubungi Kak Tommy lewat chat Zoom, nanti Kak Tommy akan bawa kita dalam doa. Setelah Kak Tommy berdoa, nanti saya minta kesediaan Pastor Dedi. Pastor Dedi akan bawa kita dalam doa berkat. Jadi setelah Kak Tommy doa,
akan dilanjutkan oleh Pastor Dedi dalam doa berkat. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Asik. Oke, puji Tuhan akhirnya ditunjuk sebagai doa, dulu ditunjuk sebagai stand up comedy. Sekarang kita doa, mari rendahkan hati, buang segala yang negatif dari pikiran, rendahkan hati, pokoknya yang lagi galau, yang lagi apa, buang semua, kasih beri hati pengampunan, minta Tuhan Yesus yang terbaik. Oke, mari kita satu hati dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu, saya berdoa untuk semua yang di sini. Oke, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang hebat, Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang kami sembah dan kami puji, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah juru selamat kami, firman yang hidup itu. Terima kasih banyak Bapa, buat kasih setia-Mu Bapa, dari pagi kami beraktivitas, dari pekerjaan kami, Tuhan senantiasa menjaga kami sampai malam hari ini. Kami anak-anak-Mu masih berkumpul di dalam via Zoom ini Bapa. Kami tahu, kami percaya Bapa, walaupun kami terbentang oleh jarak Tuhan, tapi Engkau tetap setia Bapa bersama kami, bukan secara kebetulan, tapi kami ada, melainkan karena kasih-Mu ya Bapa, untuk kami bersatu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, sebelum kami menaikkan syafaat kami Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun Bapa atas segala dosa, salah pelanggaran kami Bapa di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa, banyak dosa, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang seringkali kami melakukan, menyakiti hati sesama, terlebih hati kudus-Mu Bapa. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, malam hari ini Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat kami mau berdoa Bapa, buat hamba-Mu Bapa, Kak Alvin, yang telah selesai menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Bapa, kami dengar bukan sekedar mendengarkan, tapi kami melakukan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami tetap tumbuh dewasa dan tetap beriman di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bapa, malam hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu Alvin dalam setiap tugas pekerjaannya sebagai pelayan Bapa. Tuhan, kiranya Engkau selalu senantiasa menyertai hamba-Mu Bapa di sana Tuhan, dalam setiap pelayanannya, untuk dia mengajar Bapa, menarik jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir bergabung bersama kami dalam via Zoom ini. Tuhan, kiranya selalu memberkati mereka ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan hari ini, mungkin berhalangan di lain waktu Tuhan, Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu Bapa kembali hadir bersama kami di sini ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa buat segala orang-orang percaya Bapa, dimanapun berada, para penginjil, para gembala Bapa yang sedang berjuang Bapa, memberitakan sabda kebenaran firman-Mu di negara-negara konflik Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memakai alat-alat-Mu yang luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan mereka kuat dan hebat mereka, melainkan karena kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka Bapa, untuk mereka menarik jiwa-jiwa, hati yang keras Bapa, yang belum mengenal akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, pakai terus kami Bapa yang hadir hari ini juga Bapa, untuk kami senantiasa taat melayani-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, malam hari ini juga Bapa, kami mau berdoa Bapa buat bangsa dan negara ini. Kami terus bergumul buat bangsa dan negara ini Tuhan, untuk menjadi lebih baik Tuhan. Sebab hanya pada-Mu lah ada pemulihan pada bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat para kepala negara bangsa ini ya Bapa, dari presiden, menteri sampai jajaran terbawah Bapa. Tuhan turut sertai berkati selalu anak Bapa, untuk mereka bekerja lebih baik Bapa, untuk membangun bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat mungkin yang sedang bergumul Bapa, buat saudara-saudara kami yang lagi sakit, kedua orang tua kami Tuhan,
Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau sembuhkan mereka Bapa, sakit penyakit apapun yang mereka alami Tuhan. Tuhan, hanya padamu ya Bapa ada mujizat, ada kesembuhan Bapa. Tuhan sembuhkan anak-anakmu yang sakit Tuhan, sakit apapun itu Tuhan. Kami percaya Engkau mengizinkan terjadi ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, malam hari ini juga Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara kami yang mungkin masih dalam mencari pekerjaan, yang dalam usaha, atau yang sudah bekerja Tuhan, Engkau turut sertai selalu mereka ya Bapa, dalam setiap tugas pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka jalani ya Bapa, mereka tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Bapa, buat yang hari ini menemui hari bahagianya Bapa, Tuhan, mungkin Engkau lebih tahu anak-anakmu Bapa, pakai mereka di umur mereka yang baru Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa, untuk menjadi hamba-Mu yang setia Bapa, untuk menjadi lebih dewasa dan turut bekerja Bapa sesuai dengan kehendak dan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, banyak hal yang ingin kami ucapkan dalam doa kami Bapa, tapi kami percaya dan tahu Engkau Allah yang Maha tahu dan Maha melihat apa yang ada dalam isi hati kami ini Bapa, sebelum kami mengungkapkannya ya Bapa. Ini doa ucapan syukur kami Bapa, ini syafaat kami, kiranya doa ini Bapa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini sembah syukur kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita akan menutup ibadah kita malam hari ini dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami percaya bahwa ibadah kami bukan ibadah yang biasa-biasa. Kami percaya bahwa ketika kami datang dengan biasa-biasa, tapi ketika kami mendengar firman Tuhan dan ketika kami beribadah, selesai beribadah lewat Zoom pun kami tahu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada hikmat Tuhan yang luar biasa, ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini dan kami akan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kasih sayangnya yang senantiasa menyertai hidup kita, menyertai kita semua malam hari ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub itu juga tercurah bagi kami semua dan langkah-langkah kami disertai oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih dan kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Ibadah kita selesai teman-teman. Jika teman-teman mau live silakan, yang mau sharing-sharing silakan. Dan tadi teman-teman saya melihat ada wajah-wajah baru, ada teman-teman yang baru sama Neser. Kami mengucapkan selamat bergabung bersama dengan kami. Jika teman-teman belum mempunyai komunitas atau belum berkomunitas, bisa teman-teman menghubungi kepada admin yang ada supaya bisa digabungkan di komunitas Ebenezer. Dan apalagi ya teman-teman ya. Ada Kak Mita. Halo Kak Mita. Ada Kak Indri. Ada Kak Nita. Ada Kak Peter nih, Kak Peter dari tadi on cam. Terima kasih Kak Peter ya, Tuhan berkati. Oke. Halo Mio, halo Kak, halo. Ya, mungkin Kak Mita, apakah bisa on cam? Nggak bisa ya? Nggak on cam, on mic. Mungkin teman-teman yang lain belum kenal, belum tahu. Mereka pasti nggak dulu ya Kak, oh nggak dulu. Oke. Apakah ada lagi? Terima kasih Kak Gama,
untuk sudah hadir teman-teman Kagama dari komunitas Breakout Community. Ada teman-teman dari ada Kareo dari CGS, mungkin dari teman-teman dari CGS, teman-teman dari BC. Selamat bergabung teman-teman, selamat beribadah juga sudah selesai ya. Terima kasih. Silakan teman-teman yang mau live silakan, yang masih mau sharing silakan. Masih ada Kak Bimo biasanya suka sharing dia. Jadi kalau mau ajak sharing gampang, tinggal hubungi. Oke, terima kasih Kak Dedi, Kak Tommy, Kak Bimo untuk pelayanannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu teman-teman dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, masa depan, semua yang terbaik Tuhan berikan untuk teman-teman semua. Mat bergabung Kak Yusnia Halawa ini kayaknya orang Nias ya Kak? Ya Kak, sama. Terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung dalam grup Ebenezer. Oke, terima kasih Kak. Oke, nanti kalau mau, makasih Kak Gamal. Nanti kalau mau lanjut untuk pelayanan bersama dengan komunitas Ebenezer, bisa hubungi para admin yang ada ya. Bisa di aku, bisa di Kak Bimo, bisa di Kak Satri, bisa di Kak Rahel. Ya Kak. Oke, terima kasih semuanya. Tanis memberkati. Saya live ya Kakak. Oke, makasih Kak Anita ya. Kak Bimo bisa ini ya, bisa recordnya bisa dimatiin aja.